wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sallam wa ala abad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sela-sela jadwal setelah sholat tarawih, alhamdulillah masih bisa memberikan pelajaran tentang renungan diri kita masing-masing. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita saat ini sudah nyampe pada hampir akhir dari Ashurul Awakhir atau 10 hari yang terakhir, yang ternyata setelah kita kemarin itu tidak terasa kalau awal bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, ternyata sekarang pun juga seperti itu. Ternyata kita juga tidak terasa kalau sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauli alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan motivasi, diberikan hidayah, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi bulan Ramadan kita kali ini dengan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan, yang tentunya niatan kita tidak ada yang lain kecuali mudah-mudahan semua amalan-amalan baik kita, mulai dari puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, berbaik hati kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, serta kepada keluarga kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita bulan Ramadan ini mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kerabat kita, semua sahabat-sahabat kita seiman saat kita mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah dan wasilah bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekalian yang berbahagia, semua yang kita lakukan itu ada kalanya serba tiba-tiba. Dulunya anak kita yang dulunya kecil, yang kita jaga ketika berjalan, mulai pertama berjalan supaya tidak jatuh, sekarang sudah mulai bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Yang dulunya SD tidak terasa SMP, yang dulunya SMP tidak terasa kemudian SMA, atau yang dulunya MI tiba-tiba sekarang tidak terasa sudah MTS atau sanawiyah. Kemudian yang dulunya sanawiyah ternyata sekarang sudah mulai aliyah dan mulai beranjak untuk sibuk mempersiapkan tentang jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita pun juga seperti itu. Ada kalanya kita tidak tahu kalau ternyata kita itu semuanya serba tiba-tiba. Ketika kita berdiri di cermin, tidak tahu yang dulunya itu hebat, yang dulunya itu kuat, yang dulunya gagah, ternyata ketika berdiri di cermin tidak tahu sudah, oh ternyata saya sudah setua ini. Rambut kita sudah mulai memutih, gigi kita sudah mulai satu demi satu izin untuk tanggal, izin untuk lepas. Kekuatan tubuh kita yang dulunya itu hebat, sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai hilang atau sudah mulai berkurang. Dan itu secara tiba-tiba. Sama pun juga seperti itu sekarang ini. Kita tidak tahu. Tiba-tiba setelah hari pertama kita Ramadan, tidak terasa tiba-tiba sudah 10 hari yang pertama. Kemudian yang berikutnya tidak terasa tiba-tiba 10 hari yang kedua. Serta sekarang ini kita akan mengalami 10 hari yang terakhir. Sebentar lagi bahkan Ramadan itu insya Allah akan meninggalkan kita. Oleh karena itu pantas kalau Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya al-waqtu kasayf. Sayyidina Ali menyatakan waktu itu seperti layaknya pedang. Itulah mastati angkotahu kotoaka. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan baik, tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, otomatis apa? Otomatis waktu itulah nanti akan menggilas kita. Waktu itulah nanti akan meninggalkan kita. Oleh karena itu tidak ada kata menyesal. Kalau ketika kita mulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa memanfaatkan itu bulan Ramadan itu dengan baik. Anakku sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat ada beberapa pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya perintah pertama kali yang turun diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra atau perintah membaca.
Yang tentunya yang membaca itu bukan hanya tekstual saja atau yang ada di teks saja, tetapi perintah membaca itu ada kalanya yang sifatnya secara kontekstual atau dalam artian kehidupan nyata kita. Itulah yang harus kita pelajari. Oleh karena itu kehidupan kita mulai dari awal hingga akhir itu syarat atau penuh dengan pembelajaran. Nah, termasuk salah satunya puasa. Ada satu ulama besar, beliau merupakan pemuka ahli tasawuf. Beliau bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu menyatakan bahwasanya betapa bodoh manusia ketika dia mengejar nafsunya untuk bisa menyenangkan dirinya, menikmati kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini. Tetapi melalui Ramadan ini, puasa Ramadan ini, manusia sedikit demi sedikit dikuliti kebodohannya, ditunjukkan kepada Allah kebodohannya. Apa salah satunya? Salah satunya mungkin kita bisa menganggap, kita biasanya bisa beranggapan bahwasanya ketika seseorang itu memiliki tubuh yang kuat, maka dia bisa semena-mena terhadap orang yang lemah. Ketika seseorang itu memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, maka dia bisa memandang rendah terhadap orang-orang yang level IQ-nya di bawahnya. Ketika dia itu terus kemudian berada di bulan Ramadan ini, maka Allah memerintahkan semua orang yang mengaku beriman, karena perintahnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka memerintahkan semua orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, dalam hal ini orang yang merasa kuat tadi, orang yang merasa cerdas tadi itu akan merasakan hal yang sama. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia harus menahan semua nafsunya, termasuk nafsu makan, termasuk nafsu minum. Yang ternyata terus kemudian ketika dia itu berbuka, orang yang kuat tadi itu ternyata tidak membutuhkan apa-apa, hanya asupan nasi, asupan air minum yang membuat laparnya itu hilang. Ternyata kalau kita berpuasa, orang yang kuat pun juga akan merasa lemah, orang yang cerdas pun juga akan merasa lemah, orang yang memiliki intelijensi tinggi pun juga akan merasa lemah. Sehingga Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, maka ketika seorang tidak makan selama 1 hari, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka dia juga akan merasa lemah karena lapar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ego kita, menunjukkan bahwasanya sifat ketakaburan kita yang merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa kuat lebih dari yang lain-lainnya, ternyata dipatahkan dengan logika puasa ini. Kita lemah ketika apa? Ketika tidak ada asupan makanan selama 1 hari penuh yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, puasa ini memiliki pelajaran yang luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya semua orang itu sama di hadapan Allah. Semua orang itu sama di hadapan Allah. Sehingga seseorang itu ketika dia itu kuat, ketika dia itu memiliki kecerdasan yang tinggi, ketika dia itu memiliki intelijensi yang tinggi, status sosial yang tinggi di masyarakatnya, maka sama ketika dia itu berpuasa selama 1 hari full, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia juga akan merasa lemah. Lantas kalau sudah seperti itu, kalau kita merasa kuat, di mana kekuatan kita yang kita banggakan? Di mana kecerdasan kita yang kita agung-agungkan? Di mana status sosial kita, kekayaan kita yang selama ini kita bangga-banggakan? Ternyata toh juga kalau 1 hari penuh kita tidak makan juga sama merasa lapar. Oleh karena itu adalah merupakan logika yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita untuk kita baca, supaya kita bisa membaca fenomena yang ada. Masya Allah, Allah itu memberikan syariat puasa ternyata untuk kebaikan kita, ternyata untuk kebaikan kita. Ternyata yang selama ini kita memiliki kekuatan, kita sombongkan. Selama ini kita memiliki kecerdasan, kita sombongkan. Selama ini memiliki kekayaan, kita sombongkan. Ternyata dengan puasa itu membimbing kepada kita untuk merasakan hal yang sama. Yang kuat juga sama merasakan yang lemah, juga sama merasakan hal yang sama. Yang intelijensinya tinggi juga sama merasakan hal yang sama, lapar juga. Yang memiliki tingkat intelijensi yang di bawah rata-rata atau yang rata-rata juga sama memiliki
karakter yang sama, yaitu lemah. Oleh karena itu pantas ketika Allah menyatakan bahwasanya di depan Allah maka semua orang itu sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya di depan Allah kekayaan itu tidak ada bedanya. Orang tidak dibedakan dengan kekayaannya. Orang tidak dibedakan dengan tingkat intelijensinya. Tetapi di depan Allah adalah dibedakan dengan ketakwaannya. Dan ketakwaan itu di mana? Ketakwaan itu ada di dalam hati. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Nah, puasa ini membimbing kita supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, akhir kata kesimpulannya adalah pelajaran yang ada di dalam puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kita. Oleh karena itu, kita berharap bahwasanya selama 30 hari kita berpuasa, mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran yang luar biasa terhadap kita semuanya, terhadap saya terutama. Untuk apa? Untuk supaya kita itu bisa membaca tentang apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Karena segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita tentunya muaranya, kepentingannya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka tentunya kita berharap meminta kepada Allah agar supaya apa? Diberikan kekuatan untuk bisa apa? Untuk bisa terus mengawal kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar supaya apa? Ketika kita tahu, ketika kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban itu, kita harus sadar dan kita harus paham bahwasanya kepentingannya pun untuk kita sendiri, yang nantinya pasti akan kita butuhkan ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Akhir kata, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan di akhir-akhir ini dengan baik. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang berikutnya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.